Shalom saudara-saudara dikasih Tuhan, senang kita bisa bersama-sama kembali hari ini untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Berapa banyak dari Bapak Ibu Saudara hari ini siap untuk menerima firman Tuhan? Saya berdoa setiap kita boleh terbuka hati kita untuk menerima firman Tuhan. Dan biarkan firman Tuhan itu tumbuh dalam hati kita sehingga berbuah 100 kali lipat. Jika Bapak Ibu Saudara sudah siap untuk menggali firman Tuhan hari ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan-Mu, untuk kesempatan yang Bapa percayakan bagi kami untuk hari ini kami boleh ada bersekutu menggali firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk kami boleh mengerti apa yang Engkau mau sampaikan. Ajar kami Tuhan, terjadilah atas hidup kami seperti yang firman-Mu katakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Baiklah saudara-saudara dikasih Tuhan, kita sudah sampai di perikop yang ke-198. Kita akan baca di kitab Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-38 sampai yang ke-40. LAI memberikan sebuah judul, Yesus menasehatkan supaya hati-hati terhadap ahli-ahli Taurat. Mari kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. Ayat yang ke-38, dalam pengajarannya Yesus berkata, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. 39, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan. Yang ke-40, yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih Tuhan, apa sih yang bisa kita dapat dari perikop ini? Kita tahu bahwa firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar. Pastinya ada sesuatu yang Tuhan mau ajar ketika kita belajar dari perikop ini. Oleh karena itu, izinkan saya untuk berbagi dua hal yang saya bisa dapatin ketika saya mempersiapkan perikop ini. Hal yang pertama, saya mendapati bahwa Tuhan ingin supaya kita tidak memiliki sebuah kehidupan seperti yang kehidupan ahli-ahli Taurat. Coba perhatikan bahwa seharusnya sebagai seorang ahli Taurat yang mengerti betul firman Tuhan, karena mereka mempelajari lebih dalam, menggali lebih dalam, seharusnya mereka bisa menjadi teladan, mereka bisa menjadi terang, mereka bisa menjadi garam, mereka bisa mempengaruhi. Namun kenyataannya tidak seperti itu. Mereka malah memberikan sebuah contoh yang buruk sebagai seorang hamba Tuhan. Mereka tidak bisa diteladani. Sebagai seorang hamba Tuhan yang mengerti firman Tuhan, mereka seharusnya hidup dalam kerendahan hatian, namun tidak dengan ahli-ahli Taurat. Kita baca di ayat yang ke-38 tadi, mereka suka berjalan-jalan memakai jubah panjang. Jubah ini biasa dipakai oleh orang-orang kaya, para pejabat, namun dipakai oleh para imam. Seorang yang mengerti kitab, yang seharusnya hidup dalam kerendahan hatian, namun mereka hidup dalam kesombongan. Mereka berusaha untuk menarik perhatian dengan apa yang mereka pakai, apa yang mereka kenakan, apa yang mereka punyai. Keuangan menjadi daya tarik untuk mereka boleh mendapatkan pengagungan. Jabatan mungkin bisa menjadi daya tarik buat orang-orang yang mereka layani. Tuhan inginkan supaya kita tidak memiliki kehidupan seperti mereka. Mari contoh Tuhan Yesus. Apa yang tidak dipunyai oleh Tuhan? Dia Raja, Dia Tuhan, Dia yang memiliki semesta ini. Kita pun kepunyaannya. Namun Tuhan Yesus tidak bersikap sombong seperti ahli-ahli Taurat. Tuhan ingin kita tidak memiliki kehidupan mereka. Mereka tidak menjadi teladan. Mereka memiliki sebuah kehidupan yang sombong. Sekalipun mereka seharusnya memberikan teladan yang baik buat orang-orang yang diajarnya.
Mereka seharusnya memberikan kemuliaan kepada Tuhan, bukannya mencari kemuliaan mereka pribadi. Seorang hamba Tuhan tidak melakukannya. Jika Bapak Ibu Saudara hari ini melayani Tuhan, itu sebuah kasih karunia yang Tuhan percayakan. Jangan hidup seperti mereka. Biarlah kemuliaan itu hanya untuk Tuhan. Penghormatan itu hanya untuk Tuhan. Kita boleh semakin berkurang, namun pastikan bahwa Tuhan harus semakin bertambah-tambah. Tuhan harus diagungkan, Tuhan harus ditinggikan. Kita boleh berkurang-kurang, kita boleh orang lain rendahkan, namun pastikan bahwa Tuhan harus mendapatkan semuanya. Rendah hati, jangan sombong. Kita akan baca lagi ayat yang ke-39. Mereka suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan. Ini juga merupakan sebuah sikap mencari kehormatan. Adakah di antara Bapak Ibu Saudara memiliki kehidupan seperti ini? Tuhan memperingatkan supaya kita tidak memiliki kehidupan seperti mereka. Hiduplah sebagai seorang hamba Tuhan yang rendah hati, yang melayani. Seorang yang mengerti firman Tuhan haruslah semakin rendah hati. Seorang yang mempelajari firman Tuhan, seorang yang dekat dengan Tuhan, tidak perlu menyatakan dirinya, tidak perlu mencari kehormatan, tidak perlu harus mencari tempat-tempat terhormat. Kita harus selalu berada di belakang salib Kristus. Biarkan Kristus yang terlihat lewat pelayanan kita, lewat hidup kita. Kerendahan hatian kita bisa terlihat lewat sikap kita. Hikmat kita bisa terlihat lewat kebijaksanaan perkataan yang keluar dari mulut kita. Kebaikan kita boleh orang lihat. Bukan karena kita ingin mencari kehormatan, namun karena kita mengikuti teladan Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini sebuah peringatan supaya kita tidak memiliki sebuah kehidupan dengan mereka. Ayat yang ke-40 berkata, mereka itu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Mereka tidak hanya sekedar mencari penghormatan, namun mereka memakai atribut keagamaan mereka, kerohanian mereka untuk manipulasi kejahatan mereka. Perhatikan ayat yang ke-40. Yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Hati-hati dengan jabatan yang Tuhan percayakan buat Bapak Ibu Saudara. Hati-hati dengan atribut keagamaan pendeta yang Tuhan sudah percayakan buat kita. Jabatan apapun yang Bapak Ibu Saudara pegang, baik sebagai pelayan Tuhan, diakonia, tim-tim yang menempati jabatan-jabatan khusus, janganlah kita pakai itu untuk mencari keuntungan pribadi kita. Ahli-ahli Taurat memakai jubah kemunafikan, menutupi dirinya, kepalsuannya, kejahatannya dengan kebaikan-kebaikan, sehingga orang lain boleh melihat bahwa apa yang dilakukannya itu rohani, namun pada dasarnya ia dengan tega mencari keuntungan dari orang-orang yang seharusnya dilayaninya. Seorang yang seharusnya diperhatikan, namun ahli-ahli Taurat mengambil keuntungan dari orang-orang yang dia layaninya. Tuhan inginkan setiap kita tidak memiliki sikap hidup seperti ahli-ahli Taurat. Jika Bapak Ibu Saudara hari ini Tuhan percayakan sesuatu, bersyukurlah. Cukupkah itu? Karena itu datang daripada Tuhan. Dengan selalu melihat Kristus sebagai Tuhan, kita akan menyadari siapa kita, bahwa kita adalah seorang pelayan Tuhan. Yang layak terima penghormatan adalah Tuhan. Kita hanya melakukan. Membuat Tuhan senang itu sebuah kasih karunia buat kita, kebanggaan buat kita, sehingga kita boleh bermegah kalau Tuhan melayakkan kita jadi hambanya. Yang kedua yang bisa kita pelajari dari ayat ini adalah jangan bergaul dengan mereka. Tuhan memperingatkan supaya murid-muridnya dan banyak orang yang mendengar khotbah Tuhan Yesus supaya mereka tidak bergaul dengan mereka, menjauhi mereka. Tahukah saudara, sebagian besar dari hidup kita akan dipengaruhi dari pergaulan kita. Dengan siapa kita berteman,
maka kita akan menjadi seperti mereka. Jika Bapak Ibu Saudara hari ini rindu untuk menjadi seorang pebisnis, maka bergaullah dengan para pebisnis. Maka kita akan menerima apa yang para pebisnis transfer atas hidup kita. Sikap hidup mereka, pola mereka, cara kerja mereka, kita akan menjadi seperti mereka. Jika Bapak Ibu Saudara hari ini rindu untuk menjadi hamba Tuhan yang sungguh-sungguh, maka bergaullah dengan seorang hamba Tuhan. Banyak hamba Tuhan yang memiliki sebuah kehidupan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jika Bapak Ibu Saudara hari ini rindu untuk memiliki sebuah kesabaran, bergaullah dengan orang-orang yang sabar, yang akan selalu mensupport Bapak Ibu Saudara, sehingga ketika Bapak Ibu Saudara ingin marah dan mengeluapkan emosi, orang-orang ini akan menjadi teman yang akan selalu mengingatkan Bapak Ibu Saudara. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sebab itu berhati-hatilah dalam bergaul. Kepada siapa kita bergaul, kita akan menjadi seperti itu. Bergaulah dengan Tuhan, maka kita akan menjadi seperti Tuhan. Intim dengan Tuhan, kita akan mengalami Tuhan dan menjadi serupa dengan Tuhan. Jika kita menjauh daripada Tuhan, kita akan kehilangan keserupaan dengan Tuhan. Dua hal yang kita sudah pelajari pada perikop ini. Yang pertama, jangan memiliki sikap hidup ahli Taurat. Mereka mengerti agama tapi mereka tidak melakukannya. Mereka tidak bisa jadi teladan. Mereka memiliki kesombongan. Mereka mencari kehormatan sendiri. Mereka menipu orang yang dilayani dengan jubah keagamaan. Mereka bersikap munafik, tidak seperti apa yang diucapkannya. Mereka bisa mengajarkan segala kebenaran tapi tidak pernah bisa menghidupinya. Yang kedua adalah jangan bergaul dengan mereka, karena kebiasaan atau pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan yang baik akan membentuk kita menjadi jauh lebih baik. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih untuk hari ini. Kami berdoa kiranya Tuhan berkenan mengampuni kami. Kalau Tuhan dapati kami memiliki sikap hidup seperti mereka, kami memiliki teman-teman sekitar kami yang seperti mereka, kami berdoa, mari tempatkan kami Tuhan pada komunitas yang benar. Terus bawa kami Tuhan memiliki kerendahan hati. Kami mengizinkan Engkau ya Roh Kudus untuk menjadi Tuhan dan Raja atas hidup kami, bertatap penuh atas hidup kami. Sepanjang hari ini kami menyerahkan, terjadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan jangan biarkan kami berjalan dalam jalan-jalan yang jahat, keluar dari firman-Mu Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan seluruh umat-Mu dalam tangan-Mu. Berkati mereka yang sakit, Tuhan berkenan menyembuhkan. Yang beban berat, Tuhan berkenan memberikan kelegaan. Yang saat ini mengalami jalan buntu, Tuhan membuka jalan buat mereka. Tuhan beserta dengan saudara senantiasa sampai sepanjang masa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Sampai jumpa besok.